Kiai Haji Maimoen Zubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Moen adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu Sarang hari Kamis Legi bulan Syaban tahun 1347 H atau 1348 H bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dari jalur silsilah kakek, nasab Mbah Moen sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Moen, Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Warijo bin Mbah Munandar bin Pute Kodang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin, dari Blongsong Baureno Bojonegoro, bin Muhammad, Macan Putih Gresik bin Ali bin Husen, Desa Mentaras Dukun Gresik bin Abdullah, Desa Karangjarak Gresik bin Pangeran Pakabunan bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu, Nyai Hasanah binti Kiai Syuaib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana, Mbah Lana seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Ayahanda Mbah Moen, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Moen, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Kiai Haji Maimoen Zubair wafat di Mekah, Arab Saudi, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019 pagi, dalam rangka merayakan ibadah haji. Beliau tutup usia pada dalam umur 90 tahun. Mbah Moen dianugerahi 10 putra dari 3 kali pernikahannya. Almarhum menikah 3 kali karena istri pertama dan keduanya meninggal dunia. Istri pertama bernama Ibu Nyai Hije Fahima Baidowi, yang merupakan putri dari Kiai Haji Baidowi Lasem Rembang. Dari pernikahannya, keduanya dikaruniai 2 putra dan 1 putri, masing-masing, 1. Kiai Haji Abdullah Ubab 2. Kiai Haji Muhammad Najih, Gus Najih. 3. Ibu Nyai Haja Sobihah, Neng Sobihah, yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, adik kandung Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dari istri kedua, yakni Ibu Nyai Hije Mastiah, Mbah Moen dikaruniai 6 putra dan 1 putri, masing-masing, 1. Kiai Haji Majid Kamil, Gus Kamil. 2. Kiai Haji Abdul Gofur, Gus Abde Gofur. 3. Kiai Haji Abdul Rauf, Gus Rauf. 4. Kiai Haji Muhammad Wafi, Gus M. Wafi. 5. Ibu Nyai Hije Rodiah, Neng Yah. 6. Kiai Haji Taji Yasin, Gus Yasin. 7. Kiai Haji Muhammad Idror, Gus Idror. Setelah istri pertama dan kedua wafat lebih dulu, Mbah Moen kembali menikah dengan istri ketiganya yaitu Ibu Nyai Hije Heni Maryam putri dari salah satu ulama dari Kabupaten Kudus. Dari pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan. Sanad ilmu dan pendidikan beliau berkelana mencari ilmu dalam riwayat pendidikannya. Sejak kecil Mbah Moen sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahwu, fikih, mantik, balagah dan bermacam ilmu syara yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala diantaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarok serta Rohabiyah fil Faroidel. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Pada tahun 1945 beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya, mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Syuaib untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Elmam Hasan Al-Masyad,
Sayyid Amin Al-Kuti, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Moen kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Moen kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidowi, Kiai Masum Lasem, Kiai Bisri Mustafa, Rembang, Kiai Wahab Casbulah, Kiai Muslih Meranggen, Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Ifadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lain. Sanad ilmu dan pendidikan beliau berkelana mencari ilmu dalam riwayat pendidikannya. Sejak kecil Mbah Moen sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahwu, fikih, mantik, balaghah dan bermacam ilmu syara yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, diantaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarok serta Rohabiyah fil Faroidel. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Pada tahun 1945 beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya, mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Syuaib untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Elmam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Kuti, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Moen kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Moen kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidowi, Kiai Masum Lasem, Kiai Bisri Mustafa, Rembang, Kiai Wahab Casbulah, Kiai Muslih Meranggen, Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Ifadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lain. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Moen kembali ke sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965, Mbah Moen mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua, untuk memodokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan turats. Sehingga akhirnya, masyarakat sarang mengenal Kiai Haji Maimoen Zubair sebagai sosok ulama yang harismatik. Anak-anak beliau Kiai Haji Abdullah Ubab Kiai Haji Gus Naji Kiai Haji Majid Kamil Gus Abde, Gofur Gus Abde, Rauf Gus M Wafi Gus Yasin Gus Idror Nyai Hije Sobihah Maimoen yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, adik kandung Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Nyai Rodiyah Gus Anam, murid-murid beliau Kiai Abdul Wahid Zuhdi, disebut ilmunya mutabahir, luas. Gus Anam, disebut sebagai Rojul Kamil karena cepatnya hafalan beliau. Gus Baha, santri alim yang terkenal cepat cari ibarat kitab Kiai Haji Abdul Nasir Fatah Kiai Haji Hoiruzat Kiai Haji Ali Mashar Kiai Haji Rafan. Jasa-jasa beliau untuk kiprah dan perjuangan Mbah Maimoen, tentu tidak diragukan. Baik dalam pengembangan keilmuan, kiprah politik dan kebangsaan. Di Nahdlatul Ulama, NU, beliau sering menjadi sesepuh dan rujukan. Selain itu, beberapa kiprah lain adalah menjadi mudir Am Madrasah Al-Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga saat ini, nadir Masjid Jami Sarang yang berada di sebelah barat Desa Sarang, Rembang, dan Ketua Badan Pertolongan dan Sosial Sarang tahun 1967 sampai tahun 1975 Mbah Maimoen juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 1971 sampai tahun 1978, anggota MPRI Utusan Jawa Tengah tahun 1987 sampai tahun 1999, Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah tahun 1985 sampai tahun 1990, Ketua MPPPPP tahun 1995 sampai tahun 1999, dan Ketua Majelis Syuriah PPP 2004 sekarang.
Kiai Haji Maimoen Zubair pernah melebarkan sayap ke dunia internasional dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua di Malaysia pada tahun 2000. Beliau menjadi anggota ICIS International Conference of Islamic Scholar dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan pada tahun 2010. Karya-karya beliau Nusyusul Ahyar adalah kitab karangan Mbah Moen yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri dan pembahasan terkait tempat sa'i. Tarajim Masyayikh Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama, merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Moen yang berisi biografi lengkap ulama-ulama sarang. Al-Ulama, Al-Mujadidun. Kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Baha Maslakuk Tanasuk. Kitab ini menjelaskan tentang sanad Thariqat Mbah Moen kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Kifayatul Ashab, Takirat Badi Amali, Takrirat Manzumah Jauharut Tauhid. Kisah teladan pertemuan Kiai Haji Maimoen Zubair dengan Habib Munzir. Pada suatu hari, almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa datang ke dalam Kiai Haji Maimoen Zubair sarang Rembang. Kedatangan Habib Munzir ini dalam rangka mengundang Mbah Maimoen untuk hadir dalam acara Majlis Rasulullah. Majlis Rasulullah rutin mempunyai acara besar setiap tahun dalam rangka Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Habib Munzir menyampaikan undangan, Mbah Maimoen langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hazihi min Rasulillah, hazihi min Rasulillah, ini dari Rasulullah. Ini dari Rasulullah, kata Mbah Maimoen dengan penuh takzim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Munzir minta undur diri. Kemudian Habib Munzir pamit dengan Mbah Maimoen sembari kembali berharap Mbah Maimoen bisa hadir dalam acara tersebut. Subhanallah, akhlak Habib Munzir luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Maimoen, Habib Munzir berjalan mundur dengan pelan, tak mau membelakangi Mbah Maimoen, sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Munzir, sosok keturunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Munzir telah tiada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Maimoen Zubair dikenal sebagai sosok ulama yang sangat mencintai dan menghormati para habaib. Setiap bertemu habaib, Mbah Maimoen selalu mendahului cium tangan. Semoga Mbah Maimoen Zubair selalu dikaruniai kesehatan dan panjang umur. Kiai Haji Maimoen Zubair merupakan sosok yang menjadi teladan bagi umat, tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua perilaku yang sesuai dengan perkataannya menjadi panutan umat. Ulama yang keberadaannya sudah langka. Sangat susah dan langka kita temukan ulama harismatik seperti Mbah Maimoen. Ibaratnya mencari sosok Mbah Mun itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ungkap Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus saat memberikan tausiah pada acara 40 hari memperingati wafatnya Kiai Haji Maimoen Zubair yang diadakan di Ponpes Rautlatut Tholibin, Leteh pada Kamis tanggal 12 September tahun 2019. Memuliakan tamu semua kalangan. Gus Mus menambahkan, Mbah Mun sangat memuliakan semua tamu dari semua kalangan, baik dari kalangan rakyat jelata hingga pejabat. Sehingga pantas saja, bila semua rakyat Indonesia bersedih memperlakukan siapa saja dengan mulia, ini yang harus kita teladani dan kita tiru dari Mbah Maimoen. Beliau menerima tamu dari semua kalangan, yang baik dan yang tidak baik, yang santri dan tidak santri semua disambut dengan baik, tanpa membeda-bedakannya, kata Gus Mus. Karir beliau selain menjadi seorang pengasuh Al-Anwar Sarang, pada tahun 1971, Mbah Moen terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR wilayah Rembang hingga tahun 1978. Kemudian pada tahun 1987, beliau menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah hingga tahun 1999. Kemudian semasa jabatan politiknya di MPR RI, Mbah Moen juga pada tahun 1985 hingga 1990 dikenal aktif dalam NU. Mbah Moen pernah menjabat sebagai Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiyah Tarikah NU. Pada tahun 1995 hingga 1999, Mbah Moen juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah PPP sejak 2004. Karomah 1. Mobil Mbah Moen berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Moen sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil.
Mobil tersebut mudah sekali rusak, maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut, dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Moen. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung, namun kenapa bisa berjalan. Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Moen. 2. Bertemu Nabi Khidir AS. Dahulu ketika Mbah Moen menyantri di Pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur pernah ditemui oleh Nabi Khidir AS. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Mbah Moen merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok, dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir AS yang berpakaian seperti petani dan memakai kaping. Nabi Khidir AS berkata kepada Mbah Moen, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Moen lama sekali, selama berdoa dan diamini oleh Mbah Moen, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Moen kembali ke pondok lagi. 3. Menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fatlolan, saat mengantarkan Mbah Moen dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takzim. Seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Moen untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Moen bertanya, "Di mana suami dari ibu pemilik warung?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Moen ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Moen mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fatlolan, Mbah Moen dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Moen, namun Mbah Moen tetap membayar semua makanannya. Mbah Moen benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. 4. Mbah Moen telah mengetahui tanggal wafatnya Kisah Pak Sodikun jamaah haji asal Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Moen menginap. Atas saran kakaknya tersebut Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Moen setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Moen, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Moen sampai kapan akan tinggal di Makkah. Mbah Moen pun dengan tegas menjawab, "Sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Moen, pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnuzon jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Moen menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Moen. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 atau tanggal 6 Agustus tahun 2019 Mbah Moen bukan hanya meninggalkan hotel namun juga Makkah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya.